dosen mata kuliah pengampu pendidikan komputer anak usia dini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini bisa mendapat berkah dan menjadi manfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, langsung saja pada pagi ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan dari kelompok 4 dengan anggota Herliani, Nisa Uljannah, Ratu Salma Ababilaika, Rizky Hairiyah, dan Siva Istikana dengan materi pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran anak usia dini. Kepada para pemateri saya persilakan. Ruang lingkup teknologi dalam pendidikan. Studi teknologi pendidikan telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Perkembangan ini dapat dilihat sejak diperkenalkan istilah media fisik seperti alat peraga, audiovisual, film strip, video tape, berkembang menjadi video interaktif, steril, telekonferensi, internet, dan berbagai software pembelajaran lainnya. Sekarang dunia menjadi data, Selanjutnya, definisi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berhubungan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Selanjutnya, teknologi adalah pengaplikasian piranti dan informasi untuk mendukung kehidupan dan pembelajaran. Maksudnya, teknologi jauh lebih dari sekedar komputer dan web, tapi juga meliputi aplikasi dan piranti elektronik dan digital. Selanjutnya ada mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran yang bermakna bagi anak usia dini harus dilihat dari beberapa prinsip, yaitu anak harus memiliki kesiapan secara umur, kemampuan fisik, kematangan mental, dan emosional. Dikemas dalam bentuk bermain dan permainan banyak melibatkan anak, menyenangkan dan ditunjang oleh lingkungan pembelajaran yang banyak memberikan pengalaman serta wawasan yang berkesan menurut T. Surjana 2013. Materi selanjutnya ada pemanfaatan TIK untuk pembelajaran PAUD dapat dibedakan menurut cara penggunaannya, yaitu interaktif dan non-interaktif. Yang pertama ada audio dan video player. Audio dan video player merupakan media pembelajaran yang menggunakan antara media audio dan media visual. Yang kedua ada komputer, yaitu salah satu perangkat TIK yang sudah banyak dimanfaatkan keberadaannya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada internet, yaitu memiliki manfaat dalam dunia pendidikan, tidak diragukan lagi dengan tersedianya informasi dalam berbagai bidang dalam jumlah yang melimpah. Selanjutnya yaitu fungsi, prinsip, manfaat, dan cara menggunakan teknologi informasi sebagai alat pembelajaran di kelas anak usia dini. Teknologi informasi sebagai sumber belajar yang cocok dan pantas bagi anak usia dini. Sebagai mitra intelektual, sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan, sarana meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan sebagai sarana mempermudah mempelajari mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi teknologi informasi dalam pembelajaran PAUD memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama ada teknologi berfungsi sebagai alat atau tools, mengandung pengertian dalam hal ini perangkat teknologi digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, misalnya sebagai alat untuk mengolah kata, mengolah angka, membuat grafik, dan lain-lain. Yang kedua ada teknologi informasi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan,
pengertian bahwa teknologi adalah sebagai dari disiplin ilmu yang harus juga dikuasai serta didik. Misalnya teknologi komputer menjadi jurusan di sekolah atau adanya mata pelajaran teknologi informasi di sekolah sehingga menuntut peserta didik untuk menguasai kompetensi tertentu dalam teknologi informasi. Yang ketiga ada teknologi sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Mengandung makna bahwa teknologi berfungsi sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai kompetensi tertentu sebagai melalui bantuan komputer. Selanjutnya ada 5 prinsip dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam pendidikan hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pemanfaatan hendaknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna. Yang ketiga, pemanfaatan TI hendaknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung. Yang keempat, pemanfaatan TI hendaknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana. Yang kelima, pemanfaatan TI hendaknya mendorong pembina untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Cara penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran di kelas anak usia dini. Yang pertama, memilih peralatan. Yang kedua, belajar peralatan tersebut. Yang ketiga, memilih software. Yang keempat, menciptakan aktivitas literasi berbahasa. Yang kelima, mendokumentasikan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rizkia, nomor absen 25 dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana mengukur keberhasilan pengintegrasian TIK dalam kurikulum anak usia dini? Sekian pertanyaan. Ya, baik, terima kasih kepada Rizkia. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Nusyida Yalia dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menjaga keseimbangan antara penggunaan fisik dan aktivitas fisik secara serta sosial anak usia dini? Oke, ada satu kesempatan terakhir untuk sesi pertama. Perkenalkan, nama saya Sofia Salmanadila, absen 3 dari kelompok 6. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan prinsip dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Oke, baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta tadi. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia. Pertanyaannya, bagaimana mengukur keberhasilan pengintegrasian TIK dalam kurikulum anak usia dini? Untuk mengukur keberhasilan pengintegrasian TIK dalam kurikulum anak usia dini, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur yang terkait dengan penggunaan TIK dalam kurikulum anak usia dini. Misalnya, meningkatkan pemahaman tentang konsep matematika dasar melalui aplikasi matematika interaktif. Yang kedua, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat menggunakan tes, observasi, atau portofolio siswa untuk mengukur kemajuan mereka. Yang ketiga, perilaku siswa. Amati apakah penggunaan TIK telah mempengaruhi perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, apakah mereka lebih termotivasi untuk belajar atau apakah mereka lebih aktif dalam mengenali informasi dan menggunakan perangkat TIK. Yang keempat, kualitas pembelajaran. Pertimbangkan kualitas pembelajaran yang diberikan melalui TIK. Apakah siswa benar-benar memahami materi atau hanya mengikuti rutinitas penggunaan teknologi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Gunakan hasil evaluasi ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan terus tingkatkan kecepatan integrasi TIK Anda sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Apakah dari pemateri yang lain ada yang ingin mendapatkan jawaban atau dari para peserta apakah
pada anak usia dini dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada buat jadwal yang seimbang. Tentukan jadwal yang memungkinkan waktu yang cukup untuk penggunaan TIK, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Pastikan anak memiliki waktu yang cukup untuk bermain di luar rumah dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Yang kedua ada batas waktu penggunaan TIK. Tetapkan batasan waktu harian atau mingguan untuk penggunaan TIK. Ini dapat membantu menghindari kelebihan penggunaan perangkat. Yang ketiga ada aktivitas fisik yang menarik. Rencanakan aktivitas fisik yang menyenangkan seperti bermain di taman, bersepeda, atau berenang. Yang keempat ada aktivitas sosial terstruktur. Sediakan kesempatan kegiatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial seperti kelas seni, kelompok bermain, atau olahraga bersama temannya. Yang kelima ada pengawasan orang tua. Libatkan orang tua dalam pengawasan penggunaan TIK anak. Yang kelima diskusi tentang keseimbangan. Ajarkan anak tentang pentingnya keseimbangan antara TIK, aktivitas fisik, dan sosial. Yang terakhir evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa keseimbangan yang diinginkan tetap terjaga dan sesuai dengan perkembangan. Sekian jawaban dari saya. Dari pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah dari peserta, apakah ada yang ingin menambahkan atau cukup? Mungkin cukup. Apakah dari Syahidah sudah cukup? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir di sesi pertama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Sophia Sansanabila yang pertanyaannya sebutkan dan jelaskan prinsip dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran. Prinsip dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan teknologi informasi. B. Pemanfaatan teknologi informasi hendaknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna untuk menggunakan meningkatkan dirinya baik dari segi intelektual, spiritual, rohani, sosial maupun ragawi. Yang C. Pemanfaatan teknologi hendaknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia tatap muka, dengan lingkungan sosial budaya, pertemuan museum, tempat bersejarah, dan lingkungan alam, agar mampu memelihara nilai sosial dan seni dan budaya, dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang D. Pemanfaatan teknologi hendaknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan pembelajaran tanpa teknologi informasi karena tuntutan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang. Yang E. Pemanfaatan teknologi informasi hendaknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak hanya puas menjadi konsumen informasi berbasis teknologi dan informasi. Kelima prinsip teknologi tersebut dalam pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk memudahkan proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah dari pemateri yang lain atau dari para peserta yang ingin menambahkan jawaban? Mungkin tidak ada. Pada Sophia, apakah sudah cukup dengan jawaban dari pemateri? Oke, itu dia tadi untuk sesi tanya jawab di sesi pertama. Selanjutnya masih ada 3 kesempatan untuk di sesi kedua. Saya persilakan kepada para teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri. Izin bertanya perkenalkan saya Rami Cumana absen 25 dari kelompok 3. Pertanyaannya itu apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Masih ada 2 kesempatan untuk bertanya pada para pemateri. Saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Isa dengan nomor absen 12 dari kelompok 5 yang bertanya, apakah kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan peran guru dalam
Oke, baik, terima kasih. Satu kesempatan terakhir untuk bertanya kepada para pemateri. Saya persilakan. Izin bertanya moderator. Baik, perkenalkan nama saya Halimah Syahdia dengan nomor absen 16 dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan guru pengintegrasian TIK dalam pembelajaran TK? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada para pemateri. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan pertama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Inonima, di mana yaitu pertanyaannya apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini. Kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAUD yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infopus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal serta ketersediaan listrik. Pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Kemudian, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa HP dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Oke, bagaimana apakah para pemateri atau peserta yang ingin menambahkan jawaban? Baik, saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Alifma. Yang pertanyaannya apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini? Tantangan penggunaan TIK seperti komputer adalah masalah biaya dan perubahan yang dinamis sehingga dalam jangka waktu tertentu perlu diperbarui atau diganti. Selain itu, penggunaan komputer yang terlalu sering dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan mata. Pemanfaatan komputer juga membutuhkan ketepatan dalam memilih program yang edukatif, bukan sekedar program hiburan. Terima kasih atas tambahan jawaban dari peserta. Apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin cukup kepada Narima. Bagaimana tanggapan dari para pemateri? Apakah sudah cukup? Terima kasih. Selanjutnya untuk para pemateri menjawab pertanyaan kedua, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Laila Alisa. Pertanyaannya, apakah kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mampu menggantikan peran guru dalam pembelajaran? Seiring berjalannya waktu, keberadaan teknologi mulai menggeser berbagai aspek kehidupan dan profesi. Meski begitu, nyatanya teknologi hanya mampu membantu proses pembelajaran, tapi tidak bisa menggantikan peran guru. Peran guru tidak akan mampu digantikan oleh TIK karena guru memiliki peran penting bagi anak usia dini, yaitu yang pertama, terdapat pendidikan karakter di dalamnya. Pendidikan karakter ini menyangkut tata krama, sopan santun, cara bersikap, tata bahasa, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu tidak akan mampu digantikan oleh keberadaan teknologi sehingga hanya gurulah yang mampu melakukannya. Yang kedua, guru mampu mengenali permasalahan belajar anak, gurulah yang mampu mencarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini akan sulit digantikan oleh keberadaan teknologi sebab berkaitan dengan banyak penyebab internal dan eksternal dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, guru bukan hanya seorang pendidik, melainkan juga pembimbing. Yang terakhir, teknologi tidak mampu memahami secara emosional. Itu saja. Dari para pemateri, apakah ada yang ingin menambahkan atau dari para peserta? Yang mungkin cukup kepada Nurul Laila bisa, apakah jawaban dari pemateri sudah dapat dipahami? Oke, selanjutnya kepada pemateri bisa menjawab pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan
dari Kalimantan Syariah. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan guru dalam pengintegrasian TIK dalam pembelajaran di TK? Yang pertama, ada penggunaan perangkat sederhana. Mulailah dengan perangkat sederhana yang sesuai dengan usia anak, seperti ponsel atau tablet dengan aplikasi yang edukatif dirancang khusus untuk anak-anak TK. Guru dapat menunjukkan cara menggunakan perangkat ini dengan pengawasan dan bimbingan. Yang kedua yaitu ceritakan tentang teknologi. Guru dapat menceritakan kepada anak-anak tentang berbagai jenis teknologi yang mereka temui sehari-hari seperti komputer, telepon, dan mesin ATM. Mereka dapat menjelaskan secara sederhana bagaimana teknologi ini digunakan dalam sehari-hari. Yang ketiga, demonstrasi praktis. Lakukan demonstrasi praktis dengan perangkat TIK yang sederhana. Misalnya guru dapat menunjukkan bagaimana mengetik pada papan sentuh atau bagaimana menggambar dengan menggunakan aplikasi kreatif di tablet. Yang keempat, gunakan gambar dan cerita. Anak-anak TK cenderung belajar melalui gambar dan cerita. Guru dapat menggunakan gambar atau cerita pendek yang melibatkan teknologi sebagai alat bantu dalam menjelaskan konsep TIK. Yang kelima, ada bahas keamanan online, yaitu selain penggunaan perangkat, guru dapat memperkenalkan konsep keamanan online yang sangat penting. Mereka dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya tidak berbicara dengan orang asing online dan berbicara kepada orang tua atau guru jika mereka merasa tidak nyaman. Yang keenam, aktivitas kreatif. Biarkan anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas kreatif yang melibatkan teknologi seperti menggambar di komputer atau menciptakan cerita digital sederhana. Yang ketujuh, ada perkuat dengan pertanyaan. Guru dapat merangsang pemikiran anak dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti apa yang Anda suka tentang teknologi atau bagaimana teknologi membantu kita. Penting untuk mengingat bahwa pengenalan konsep TIK di TK harus berfokus pada pemahaman dasar dan penggunaan yang aman. Tujuannya untuk memberikan dasar yang kuat bagi anak dalam memahami dunia teknologi yang semakin berkembang. Mungkin itu saja, terima kasih. Dari para pemateri yang lain atau dari para peserta yang ingin menambahkan? Mungkin cukup pada Kalimantan Syariah, apakah jawaban dari pemateri sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih kembali. Itulah sesi tanya jawab di kegiatan presentasi dari kelompok 4 pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Teknologi informasi merupakan segala hal yang dapat berhubungan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Pembelajaran yang bermakna bagi anak usia dini harus dilihat dari beberapa prinsip, yaitu anak harus memiliki kesiapan secara umur, kemampuan fisik, dan kematangan mental dan emosional. Teknologi informasi sendiri sebagai sumber belajar yang cocok dan pantas bagi anak usia dini, serta mitra intelektual sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan, sebagai sarana meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan sebagai sarana mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4 hari ini. Saya Siska Ardawati mewakili kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.